tujuan daripada hari ini adalah merupakan aksi nyata dari modul tugas Guru Putra 1.4 yaitu budaya positif, di mana isi presentasi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, keempat umpan balik konstruktif, kelima penutup. Next. Untuk mengawali acara kita hari ini agar mendapatkan berkahnya, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, detik yang kita luangkan akan menambah pemahaman kita tentang budaya positif. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan aksi nyata. Di mana dalam pendahuluan bisa Bapak Ibu lihat pada latar belakang apa itu budaya positif? Adakah di antara Bapak Ibu yang tahu budaya positif itu apa? Kira-kira? Budaya positif. Tadi pada awal kita masuk ke ruangan ini kita ada menemukan sampah yang berada dalam laci. Berarti anak-anak belum terbiasa tapi menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama, tidak secara instan Bapak Ibu. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Muara dari budaya positif yang akan saya presentasikan hari ini adalah nanti Bapak Ibu guru juga akan dapat membuat atau mempresentasikan dan dipraktekkan di kelasnya masing-masing dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian budaya positif juga akan bertanggung jawab, siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi siswa merasa dilibatkan, tidak hanya satu arah. Dengan cara penyelesaian masalahnya secara restitusi atau segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Karena guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Adapun yang menjadi tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, siswa atau murid merasa terlibat dalam bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali dalam kelompoknya. Itu tadi sekilas tujuan dan latar belakang untuk kegiatan kita hari ini. Kita dengarkan dulu arahan dan sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 12 Tebo, Ibu Fitriwati SPD MPD, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, kemudian kepada Ibu Esi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah bersedia atau meluangkan waktu untuk memberikan materi tentang budaya positif. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Kemudian salam dan salam kita berpatria kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy sebagai pemateri untuk hari ini, kemudian kepada Bapak Ibu
sudah berkenan untuk hadir berkesempatan untuk bisa mengikuti acara ini. Nah, untuk ini dalam kesempatan ini kita dengan adanya kegiatan daripada calon guru penggerak angkatan 10 ini dengan materi budaya positif, ya tentunya kita berharap kepada kita selaku guru untuk bisa memahami apa itu kita budaya positif yang nantinya muaranya itu adalah kita bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita supaya kita ada perubahan, bisa bergerak dari yang belum pernah atau yang belum mengetahui apa itu sebenarnya budaya positif. Karena apa? Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah melakukan, tapi belum belum dibudayakan. Ya seperti hal yang tadi, yang kecil. Kalau kita terus mengingatkan kepada anak untuk membuang sampah pada tempatnya, kita tidak akan susah. Yang pagi kita akan memberikan kepada anak itu, perintah kepada anak itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi lingkungan ataupun kelas itu akan tetap bersih karena dia punya kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini dengan adanya kesempatan ini, yang mudah-mudahan berawal dari kita sendiri itu bisa kita terapkan, terutama yang penting saja budaya. Kan ada budaya salam sapa, kan itu salam setiap ketemu dengan siswa ataupun dengan guru kita sesama guru, ada salamnya, ya kita memberikan salam pulang seperti itu, ada juga kan itu. Jadi ada istilahnya itu datang nampak muka, pulang nampak punggung. Jadi kita tahu kemana arah daripada kita semua, jadi tahu itu tujuannya. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa kita terapkan dan bisa kita terapkan kepada siswa kita, semua warga sekolah kita, dan menjadi sekolah kita ini menjadi sekolah yang punya disiplin dan berbudaya positif. Itu harapan kita. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk Bu Esi, yaitu tadi dia terus tetap semangat untuk bisa menjalankan kegiatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pada Bu Fitri yang sudah memberikan supportnya dan motivasi-motivasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai atau lanjut ke dalam materi, supaya tidak hanya saya saja yang mengeluarkan suara, bolehlah suara Bapak Ibu juga ikut berkumandang di ruangan ini. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. WM, Bu Ermina. Nah, kita ice breaking dulu. Belajar untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar dan meningkatkan pemahaman. Ada baiknya kita juga sebagai guru di dalam kelas itu perlu memberikan ice breaking atau teknik-teknik permainan yang sehingga bisa dapat membangkitkan motivasi siswa. Sama sepertinya dalam hal ini saya akan memberikan ice breaking, di mana dalam belajar itu adalah suatu proses untuk menggali informasi dari apa yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Sama halnya dengan ice breaking ini. Ketika kita tahu semut itu kecil dan gajah itu besar, sekarang kita akan mengubah pemahaman itu. Lambangnya yang berubah. Ketika saya sebutkan semut itu kecil atau besar Bapak Ibu? Kecil. Gajah? Besar. Diulangi Bapak Ibu, Pak Diansa, suaranya Pak Sarudin, Bapak Heru. Semut? Kecil. Gajah? Nah, pada saat itu kita akan belajar. Lambangnya kita ganti. Kalau kecil lambangnya seperti ini ya Bapak Ibu. Semut kecil. Gajah besar. Baik, sekarang lambangnya kita ganti. Ketika saya menyebutkan semut, silakan lambangnya diganti dengan besar, tetapi ucapannya tetap kecil. Konsentrasi. Semut kecil.
kecil. Semut kecil. Gajah besar. Bisa ya Bapak Ibu? Semut tetap kecil, gajah tetap besar. Hanya lambangnya saja yang kita ganti. Semut gajah besar. Bisa ya? Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Ada yang besar, yang besar. Semut. Sepertinya kalau sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama itu akan menjadi kompak sepertinya Bapak Ibu. Ketika pemahaman kita diuji satu-satu, disitulah arti atau pentingnya kita untuk menemukan potensi diri kita. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Yang saya tunjuk saja Bapak Ibu. Konsentrasi ya. Gajah semut, semut. Benar ya? Gajah semut, gajah. Besar atau kecil itu Bu Rahma? Gajah semut, semut. Gajah. Baru satu pemahaman Bapak Ibu. Memang kita perlu mengasah kemampuan keseimbangan otak kanan dan diri kita ya Bapak Ibu, jika ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika saya sebutkan pagi, silakan Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Pagi. Ketika saya sebutkan siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Ketika saya sebutkan sore, silakan tepuk setengah. Setengah Bapak Ibu. Kalau setengah seperti apa? Berarti kan tidak berbunyi. Setengah, bukan satu. Ketika saya sebutkan malam, silakan tepuk tangan 3 kali. Ayo, 3 kali. Bisa? Pagi, siang, malam, sore. Ayo, ketika sore kita tidak memutar tapi hanya setengah. Ketika malam 3 kali. Baik, pagi, malam, sore. Bunda kurang konsentrasi. Saya coba satu-satu pemahamannya Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, malam, siang. Bu Ermina. Siang berapa kali Bapak Ibu? 2. Pagi, siang, sore, malam. Iya, benar sekali. Semut, buahnya? Salah atau benar? Salah. Kalau semut kecil, lambangnya diganti. Gajah semut, sore. Iya, benar Bu Erdi. Konsentrasi. Semut, Ibu? Semut kecil. Benar ya? Benar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dapat menambah energinya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman berikut. Next. Pembahasan dalam hal ini adalah yang pertama mengenai arti disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia itu punya motivasi dalam melakukan perilaku atau tingkah lakunya. Ketiga, apa itu hukuman dan penghargaan? Samakah hukuman dan penghargaan kedudukannya? Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, segitiga restitusi. Disiplin positif. Tadi kita judul besarnya adalah budaya positif. Samakah Bapak Ibu budaya positif dan disiplin positif itu? Kira-kira? Samakah budaya positif dan disiplin positif? Bu Endra? Beda. Ya. Apa Bu Rahma? Silakan Bu Rahma. Satu kesatuan. Pak Heru? Sama atau tidak?
disiplin positif dan budaya positif? Itu merupakan bagian dari budaya. Iya, benar sekali. Disiplin positif merupakan bagian daripada budaya yang positif. Di mana disiplin positif adalah pendekatan kita dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Artinya disiplin itu adalah kontrol diri. Siapa yang dapat mengontrol diri kita? Iya, kita sendiri. Begitupun dengan anak, Bapak Ibu. Siapa yang dapat mengontrol mereka? Bukan guru, bukan kepala sekolah, tetapi diri mereka sendiri. Itu nama yang dinamakan adalah disiplin. Ketika mereka dapat mengontrol diri mereka sendiri, maka disitulah dia sudah menciptakan sesuatu yang dinamakan disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan itu? Saling menghormati, apa ini? Bertutur kata benar, bersifat sikap sopan dan santun. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa dilahirkan dari disiplin positif. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena ada pujian ataupun hukuman. Disiplin positif itu dari diri, makanya disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau mereka disiplin karena kita berikan hukuman, berarti apakah itu intrinsik atau ekstrinsik? Iya, ekstrinsik yang datang dari luar diri mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita, murid-murid kita bersikap seperti itu karena ada motivasinya. Apa itu? Salah satunya dia melanggar disiplin, tidak disiplin, dia adalah merupakan kebutuhan dasarnya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia menjadikan tidak disiplin. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa yang memotivasi kita? Contoh, untuk hari ini, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk duduk di dalam ruangan ini? Tentu ada alasannya atau motivasinya. Ada yang motivasinya tadi memang lahir dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu ingin mendapatkan pengetahuan baru, atau hanya saya lulu atau ajak-ajak, ayo habis ini saya traktir makan ayam geprek. Nah, mungkin ada yang motivasinya seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Nah, berarti motivasinya masih ekstrinsik, belum intrinsik. Kedua, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering. Untuk mendapat hadiah? Sering. Sama seperti siswa kita, melakukan sesuatu ingin mendapatkan hadiah, ada ya? Kemudian, atau untuk mendapatkan uang? Ada? Ada. Banyak kita temukan. Kita melakukan apa motivasi kita berperilaku atau melakukan sesuatu itu? Ada yang motivasinya dari dalam diri dan ada yang dari luar diri. Contohnya ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan pujian, itu motivasinya secara ekstrinsik. Next. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi tingkah laku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut dulu, Bu En. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang memotivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 tadi, mana yang motivasi intrinsik Bapak Ibu? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa dibaca di depan. Ini intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu
Bu Cindy? Ekspresi. Karena ada yang ditakuti ya Bapak Ibu ya, takut kena hukuman. Nah, siswa datang terlambat takut kena bayar denda. Itu motivasinya masih secara ekspresi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, pada saat tadi ASKA saya suruh untuk masang mic ini ke dalam ini, dia ada bilang, Bu, kasih nilai saya tinggi besok ya Bu, bagusin nilai saya ya Bu. Nah berarti dia melakukan tindakan, perilaku dia berarti ada imbalan yang dia harapkan. Motivasi dia masih ekstensi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku yang sangat tinggi Bapak Ibu. Yang ketiga, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya? Jika kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini, maka disiplin positif juga akan bersifat internal, lahir dari dalam diri kita sendiri. Next. Kemudian hukuman dan penghargaan. Seperti di awal saya katakan, hukuman dan penghargaan itu merupakan bagian daripada yang mendasari perilaku siswa kita atau anak didik kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kedua, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ketiga, dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang nanti kita kenal dengan nama restitusi. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namanya restitusi, tapi pemahaman kita mungkin yang perlu diperdalam. Lanjut Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat pada tabel berikut. Ayo kita sama-sama untuk memisahkan. Ini adalah tindakan guru, kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi. Manakah menurut Bapak Ibu yang merupakan hukuman dan manakah yang merupakan konsekuensi? Satu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Siswa mencoret meja, kemudian siswa itu membersihkannya sendiri. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Rahma? Konsekuensi. Kita kunci dulu jawabannya ya. Kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Sama semua sepertinya. Ada yang lain Pak Diasa? Hukuman. 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 4, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Masih ada yang melakukannya Bapak Ibu? Siswa yang dijemur di lapangan itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Bu Rama? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, kita kunci jawabannya, konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mungkin anak SMA jarang ketemu, yang SD SMP masih sering mungkin. Jewer telinga belah satu lagi. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Baik, kita lihat jawabannya. Bu Endra. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena dia melakukan diri sendiri. Iya, dia melakukan dengan mencoret meja, dia melahirkan motivasi sendiri dari dalam dirinya untuk membersihkan meja itu kembali. Itu merupakan konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up. Berarti termasuk. Kenapa termasuk hukuman? Karena ada permintaan. Karena guru ya. Bagus sekali. Bolehlah hapus untuk kurang mak. Murid yang baik. Artinya, ketika kita memberikan hukuman itu adalah bersifat satu arah. Hanya saja guru saja menetapkan hukuman itu tanpa melibatkan siswa. Itu dinamakan hukuman. Karena siswa tidak menginginkan, kita yang memberikan hukuman. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Karena sendiri yang mencoret, dia akan menggantinya. Sama halnya seperti jika dia melakukan memecahkan kaca kelas ya Bapak Ibu, konsekuensinya apa? Dia harus mengganti kaca yang pecah tadi. Jadi bukan hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket, sudah jelas itu adalah hukuman. Kelima, murid diminta bertelanjang kaki juga adalah hukuman. Hukuman tuh ya, karena kita yang meminta, guru yang menjatuhkan hukuman itu. Kemudian yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, termasuk hukuman. Dan membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi. Dari 7 pertanyaan, berapa yang benar jawaban Bapak Ibu? Semuanya? Setengah? Kita lanjut. Benar semua kata Bu Herdianti. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu mengenai hukuman. Apa itu hukuman? Yang pertama, hukuman itu tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan atas kesalahan mereka. Yang ketiga, murid tidak dilibatkan ketika kita memberikan hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi terencana dan sudah disepakati dan dibuat oleh guru dan murid, sehingga murid tahu konsekuensi apa yang akan dilakukan ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Guru selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, hukuman dan konsekuensi itu juga bukan merupakan bagian dari disiplin positif juga, karena membuat murid sama-sama tidak nyaman akan perlakuan itu. Next, lihat Bapak Ibu. Kemudian penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Apalagi maknanya yang dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu? Ketika siswa diberikan penghargaan, itu merupakan hukuman. Apalagi itu Bapak Ibu? Lihat, mungkin pemahaman baru ya, sama seperti halnya saya. Ketika mengikuti, mempelajari modul-modul 1.4 budaya positif ini, saya juga terkejut atau kaget bahwa penghargaan itu merupakan bagian dari hukuman. Ternyata Bapak Ibu, di mana pertama, penghargaan itu efektif berpengaruh hanya untuk jangka pendek Bapak Ibu, tidak untuk jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan, mereka tidak menjadikan ketergantungan bagi diri mereka. Contoh, ketika Bu Endrawati masuk kelas, siswa yang tidak berani keluar di jam pelajaran bahasa Inggris akan Bu Endra kasih uang Rp2.000. Dan ketika Bu Endra tidak masuk, sakit, yang masuk ke kelas itu adalah Ibu Rahma, mereka keluar masuk kelas ke kantin. Artinya apa? Penghargaan yang diberikan Bu Endra Rp2.000 tadi tidak berpengaruh positif ke diri mereka. Yang kedua, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Hubungan siapa? Lihat, timbul rasa iri dan berhenti untuk mencoba.
Ketika kita memberikan penghargaan, maka akan ada sebagian murid yang merasa iri. Pun begitu juga dengan kita. Contoh guru, ketika diberikan penghargaan oleh kepala sekolah, diberikan perlakuan yang berbeda, tentu ada rasa iri bagi kita ya yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Yang ketiga, mengurangi ketepatan. Artinya lebih banyak membuat kesalahan ketika diberikan penghargaan. Keempat, dapat menurunkan kualitas. Kelima, dapat mematikan kreativitas karena dia berkreasi hanya satu-satunya untuk memperoleh penghargaan. Kemudian, penghargaan itu merupakan menghukum. Apa artinya Bapak Ibu kira-kira? Ada yang bisa menjawab penghargaan itu menghukum? Bu Endra? Bu Rahma, penghargaan itu dapat menghukum. Siapa yang dihukum? Siapa yang merasa terhukum? Pak Biasa menjawab. Bu Herdi menjawab. Bu Cili? Ya, apa nama penghargaan itu dapat menghukum? Kalau penghargaan itu dibilang penghargaan itu dapat menghukum karena di situ adanya ketidakseriusan. Karena ada tip and gate. Yang satu butuh karena memberikan hadiah karena ada sesuatu yang dia inginkan. Makanya dibilangnya hadiah itu dapat menghukum karena tidak ada keseriusan atau keinginan motivasi yang mendalam pada si penerima ataupun yang si pemberi. Ya, terima kasih Bu Rahma. Jadi penghargaan itu menghukum. Yang merasa terhukum itu siapa? Anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, seperti merasa terhukum. Contoh, lomba kebersihan kelas. Ketika anak yang menang juara 1, 2, dan 3 mendapatkan penghargaan, anak yang kelas 2 kelas atau berapa kelas lainnya tidak mendapatkan penghargaan, mereka seperti merasa terhukum. Terhukum seperti apa? Merasa kelasnya dicap sebagai kelas terjelek atau terkotor. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu dapat merusak motivasi dari dalam diri. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Dia berbuat baik hanya ingin mendapatkan penghargaan. Lanjut Bu En. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang Bapak Ibu. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi jawabannya adalah bukan hukuman, bukan konsekuensi, bukan penghargaan, tapi jawabannya adalah restitusi. Itu adalah hal yang baru, mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut nanti di materi PFM juga ada Bapak Ibu. Materi yang keempat yaitu keyakinan kelas. Apa muaranya dari disiplin positif? Kita membuat keyakinan kelas. Kita dapat memandu siswa membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah kebajikan universal yang disepakati ketika kita berada di ruang lingkup itu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Kemarin 2 minggu yang lalu mungkin Bapak Ibu sebelum siswa ujian, saya sudah mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas di 3 kelas. Kelas 10, 11 IPA dan 11 IPS, di mana sudah terbentuk keyakinan kelas. Untuk kelas 11 IPA sudah ditempelkan di dindingnya untuk keyakinan kelasnya. Tetapi kata-kata di sana masih belum berupa keyakinan kelas. Kenapa? Masih berupa peraturan. Contoh, tidak boleh menggunakan HP ketika belajar. Ketika kata-kata itu dituangkan, itu menjadi peraturan. Kenapa? Karena masih mengandung nilai-nilai negatif yang seharusnya kita rubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimatnya yang positif. Contohnya, kalau tadi kan tidak boleh menggunakan HP, kita ubah menjadi kalimat positifnya. Boleh menggunakan HP pada saat mendapatkan izin dari guru mata pelajaran atau
boleh menggunakan HP ketika digunakan sebagai sumber belajar. Nah, itu namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi bukan pertanyaan, dia lebih tepat ke dalam pernyataan. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang kelima, bersedia kembali meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa? Keyakinan kelas itu tidak permanen. Nah, jadi PR-nya Bapak Ibu, terutama wali kelas, pada saat tahun ajaran baru nanti, silakan Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas sebelum belajar itu dimulai. Bukan seperti itu ya, Bu Kepala Sekolah? Iya. Untuk membuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu disepakati. Apa keyakinan kelas? Keyakinan, bukan peraturan Bapak Ibu. Karena keyakinan itu lahir dari dalam keinginan mereka sendiri. Apa yang mereka inginkan? Contoh kemarin ketika saya mempraktikannya, siswa ada membuat menginginkan kelasnya merasa nyaman ketika siang katanya boleh melepas sepatu saat pembelajaran. Nah, itu harus kita dengarkan Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan seperti apa yang mereka inginkan, harapan dan impian apa yang mereka inginkan terhadap kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan, apa masukan dari murid terhadap keyakinan kelas yang akan dimintanya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ketika ada kata jangan, itu masih bersifat negatif. Maka kalimatnya kita ganti pada saat membuat keyakinan kelasnya, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali curah pendapatnya, mana yang layak dijadikan keyakinan kelas dan mana yang tidak. Kemudian proses persetujuan dan penandatanganan, kemudian publikasikan, ditempelkan di kelas. Mungkin jadi PR Bapak Ibu wali kelas untuk semester baru nanti. Boleh nanya, Bu? Ya, silakan Bu Rahma. Apakah kalau tidak ada perbandingan di antara seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan, apakah nanti tidak ada keseimbangan di dalamnya, tidak ada pembenaran? Mungkin dia bisa mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau semuanya positif semuanya kan, semua orang yang belum bisa melakukan sesuatu yang positif, tentu harus dia punya gambaran mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi tegaknya di mana? Berhubungan dengan keyakinan kelas ya Bu Rahma. Ya, kalau positif semua gitu. Jadi anak ada mencontoh lagi yang salahnya bagaimana gitu. Kita bukan mencoba, tapi kita memperbaiki, mengubah image dari kata-kata yang negatif kita berubah jadi positif. Itu saja Bu Rahma. Bukan mengubah semuanya menjadi positif, tapi kita anak itu contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif. Nah, pada saat kita menyusun keyakinan kelas, kita jangan gunakan kalimat itu, tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya kira-kira Bapak Ibu? Iya, buanglah sampah pada tong sampah. Maksudnya seperti itu Bu Rahma. Jadi bukan semua bersifat positif, tapi ketika kita mengeluarkan keyakinan kelasnya, kita ubah kalimat negatif tadi menjadi positif. Apalagi kira-kira contohnya, Pak Heru, Bu Cindy? Kalimat negatif yang kita ubah, contohnya tidak boleh datang terlambat. Itu masih kalimatnya negatif atau positif? Nah, itu namanya adalah negatif. Itu berarti dia masuk ke peraturan kalau negatif. Kita ubah kalimatnya menjadi positif agar dia menjadi keyakinan dalam diri anak itu. Menjadi apa? Datang tepat waktu. Lebih bagus mana bahasanya Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Yang satu, masuk sekolah tepat waktu. Artinya yang masuk sekolah tepat
Waktu itu merupakan keyakinan dari diri mereka, bukan awas ya, jangan sampai terlambat. Nah, artinya itu masih konotasinya bersifat negatif. Lanjut Bu M. Sampailah di materi kelima. Tidak ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Tidak. Pak Biasa, Bu Yuni ngantuk sepertinya. Bu Yuni, semua Bu Yuni. Apa itu besar kecil besar kecil? Pak Saharudin, malam. Berapa kali itu Pak? 3 kali, benar. Luar biasa konsentrasinya Pak. Dia mendekati tak purna tugas. Bu Cinti, gajah. Gajah kecil. Salah atau benar Bapak Ibu? Salah. Aduh, yang muda konsentrasi. Gajah Bu Cinti. Besar. Lambangnya seperti apa dengan besar ini? Besar. Bu Endrawati, siang. Bu Herbi, sore. Pak Heru pagi. Bu R, gajah. Konsentrasi Bu. Ya, terima kasih yang masih konsentrasi. Semoga tidak bosan mendengarkan suara saya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, apalagi Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Apa itu kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar diri mereka, Bapak Ibu. Ketika murid melakukan kesalahan, itu yang perlu kita catat, bahwa mereka sudah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Apa itu kebutuhan dasar hidup? Next. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak mendapatkan rasa diterima di bagian dalam kelompoknya, mereka akan berperilaku yang seperti kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua, apa kebutuhan dasarnya? Adalah untuk mendapatkan kebebasan. Kebebasan seperti apa? Contoh, kebebasan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kita sebagai guru bukan hanya menuntut, kita tidak boleh menuntut siswa. Kamu harus hafal ini, kamu harus pintar ini. Tetapi kita sebagai guru adalah hanya sebagai penuntun Bapak Ibu. Bukan penuntut tapi adalah penuntun. Padi yang tidak baik bibitnya, kita hanya bisa merubahnya menjadi bibit padi yang unggul, menjadi bibit padi yang ketika dipanen itu adalah bibit padi yang bagus. Kita tidak bisa merubah bibit padi tadi menjadi jagung, menjadi beras kulit dan sebagainya. Tapi kita hanya bisa mengubahnya. Contoh, menguburkan lahannya, menyiramnya, dan memupuknya. Kita tidak bisa merubah kodrat siswa. Dia perlu Bapak Ibu ingat. Anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Ada kodrat alamnya. Anak yang tidak bisa menari, jangan kita paksakan untuk menari Bapak Ibu. Karena dia terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkannya. Apa yang dia bisa selain menari? Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Apa itu kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu? Contoh, pelajaran penjas. Ketika mereka diberikan pembelajaran praktek, kira-kira bagaimana teknik atau metode yang diajarkan gurunya yang membuat mereka merasa memperoleh kesenangan di sana. Kemudian penguasaan. Apa itu penguasaan?
Ketika anak sudah bisa atau merasa dirinya belajar untuk secara merdeka, belajar sesuai dengan keyakinan diri mereka, maka anak tersebut akan menemukan penguasaan akan terhadap dirinya, kebutuhan akan penguasaan. Yang kelima adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bukan anak, tapi kita semua ada yang dinamakan kebutuhan dasar hidup kita untuk kebutuhan bertahan hidup. Apa itu Bapak Ibu? Makan, pangan, sandang, dan papan. Nah, ketika kebutuhan makan mereka, kebutuhan bertahan hidup mereka tidak terpenuhi, di situ anak-anak kadang merasa mengalami kegagalan, sehingga mereka mempunyai tingkah laku dan perilaku yang aneh-aneh yang kita temui Bapak Ibu ya. Ada saja yang kita temui tingkah lakunya, karena mereka tidak bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Lanjut, materi yang keenam yaitu posisi kontrol dulu. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Kita termasuk dalam kategori yang mana ini Bapak Ibu nanti lihat. Yang kedua, guru itu posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu posisinya sebagai teman. Lanjut Bu Reka. Dan yang keempat, guru itu posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru itu posisinya sebagai manajer. Kita akan pilih yang mana ini? 5 posisi kontrol guru. Kembali kan? Penghukum, bisa Bapak Ibu baca di sana, di mana guru sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas ya, kamu akan, dan seterusnya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai dalam mengerjakan tugas. Nah itu guru bertindak sebagai penghukum Bapak Ibu, itu contohnya. Yang kedua, kita kira-kira pernah melakukan apa sehingga kita menjadi guru sebagai pembuat rasa bersalah? Biasanya guru yang akan bersuara lemah lembut Bapak Ibu ini gurunya nih. Guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah itu dia akan mengatakan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu katakan, harus beritahu kamu, jangan terlambat lagi. Berarti ketika kita mengucapkan itu, maka siswa akan merasa dirinya bersalah. Yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau membujuk. Contohnya, ayolah bantu demi Bapak, kerjakan tugas ini ya, jangan sampai tidak mengumpulkan, agar pada saat kenaikan kelas nanti Bapak bisa mempertahankan kamu. Kita lebih membujuk ke siswanya. Itu guru sebagai teman. Kemudian, apa rencana kamu? Atau apa langkah kamu ke depannya agar kamu tidak terlambat lagi? Berarti kita memberikan keyakinan, memujuk mereka apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan diri mereka sendiri. Itu adalah guru sebagai teman. Lanjut, yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau artinya adalah mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi peraturannya, apa yang telah kamu lakukan, apa konsekuensinya. Itu artinya sebagai pemantau. Kita memantau daripada tindakan mereka. Jika mereka melakukan tindakan tersebut, akan ada konsekuensinya. Nah itu kita guru bertindak sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru bertindak sebagai manajer. Dan ini posisi yang paling terbaik Bapak Ibu. Guru harus bertindak sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Contoh, ketika anak datang terlambat, kita tanyakan, bagaimana kamu agar tidak terlambat lagi?
Mereka dengan keyakinan sendiri menjawab, saya akan tidur lebih cepat Bu. Saya tidur akan lebih awal lagi. Kenapa? Karena saya mulai akan menghargai waktu. Nah berarti itu kita guru bertindak sebagai manajer yang menggerakkan bawahannya. Kita bertindak sebagai manajer yang menggerakkan murid kita Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak Bapak Ibu? Agak sudah serak-serak. Sebelum kita masuk nanti materi yang terakhir, Pak Biasa sepertinya. Yola Pak Biasa. Ya, terima kasih Pak Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini kita dapat menjadi pembelajaran baru para guru penggerak kita di Desa Mulyana bahwa perbandingan kebiasaan sebagai guru kita mendukung disiplin tujuannya sebenarnya adalah bagaimana anak-anak terhadap aturan. Nah pada hari ini Ibu Resi menekankan bahwa disiplin dan perintah yang dilaksanakan oleh guru itu sebagai hukuman itu akan lebih baik kalau seandainya kebiasaan diri itu timbul dari anak diri itu sendiri tanpa guru menekan, memberikan hukuman dan membuat kata-kata kasar terhadap anak atau membuat aturan yang dapat memberikan beban kepada anak. Nah mudah-mudahan Ibu Resi karena materinya cukup bagus di dalam penerapan menciptakan disiplin anak itu agar nanti sekolah kita menjadi sekolah teladan dengan anak-anak yang perilakunya baik. Amin ya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini sebenarnya saya sebagai guru eksakta khususnya adalah pelajaran matematika, saya ngajar SD, SMP, SMA. Nah sebenarnya kadang-kala seperti yang Ibu Resi itu tadi, dilemanya ketika hukuman itu tidak ada. Kalau untuk memberikan kesadaran terhadap anak itu sendiri itu agak sulit. Misal contoh, suruh baca kali-kali, misalnya anak-anak disuruh baca kali 4. Nah nanti disuruh anak untuk belajar sendiri tanpa ada hukuman, tanpa ada tantangan terhadap guru. Nah bagaimana memberikan kesadaran itu? Nah mudah-mudahan nanti Ibu Resi membuat pendekatan baru sehingga tanpa diperintah, tanpa dipaksa, anak mau belajar. Nah itu sesuatu yang baru sehingga nanti guru-guru tidak sulit di dalam mengkoordinasikan atau mengkondisikan kelas. Nah itu saja, mudah-mudahan Ibu Resi nanti dapat memberikan pencerahan kepada kami semuanya agar nanti kami dapat belajar bagaimana memberikan materi yang menarik, yang memberikan motivasi untuk tumbuh dan berkembangnya kita di dalam pendidikan. Ini saya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita dengar Bapak Ibu itu pertanyaan atau statement dari Pak Ardiansa. Jadi pendekatannya apa Bapak Ibu? Apa tadi pendekatannya Bapak Ibu? Pendekatan yang kita gunakan dalam menciptakan disiplin positif atau budaya positif itu apa? Namanya restitusi. Itu Pak Ardiansa. Apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Terima kasih Pak Ardiansa. Lanjut gue kan. Restitusi itu tadi merupakan pendekatan dalam menciptakan disiplin positif. Apa itu? Ada 3 langkah dalam menciptakan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas siapa yang distabilkan? Identitas siswa yang merasa bersalah tadi. Dengan cara kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Tindakan siapa? Tindakan murid yang salah tadi. Kita validkan atau validasikan. Artinya apa? Bahwa semua perilaku itu mempunyai alasan. Datang terlambat ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu? Bahwa kita semua di dalam diri kita mempunyai
berusaha untuk tidak datang terlambat pada saat upacara. Itu kita sudah mempunyai keyakinan atau motivasi di dalam diri kita. Lanjut Bu Em. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu berada di posisi paling bawah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah sama kedudukannya dengan menanyakan keyakinan. Lanjut Bu Em. Dalam menstabilkan identitas merupakan bagian dasar segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Kita ubah bahwa anak merasa gagal, anak tidak bisa mendapatkan juara satu, anak yang tidak bisa datang pagi. Kita ubah keyakinan anak yang merasa gagal tadi, kita ubah menjadi anak yang sukses. Contoh, pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru harusnya berucap seperti apa Bapak Ibu? Untuk menstabilkan identitas. Semua manusia itu pernah punya salah. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Nah, itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu contoh kata-kata yang keluar dari kita untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa kambing hitam dalam masalah ini. Tetapi Bapak Ibu akan mencari apa solusi. Nah, itu untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, artinya kita tidak mengkambing hitamkan siapa-siapa, karena kita punya prinsip semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Masih ingat tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita ada berapa? Kebutuhan dasar hidup kita ada berapa? 5 ya. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan. Ada 5 ya. Kemudian kata-kata yang kita keluarkan untuk validasi tindakan yang salah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu akan mau menjadi orang yang seperti apa. Kita kembalikan keyakinan-keyakinan itu kepada anak, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, lihat kita ulangi sebentar Bapak Ibu ya. Dari video ini ada, sambil mencari video Bapak Ibu, nanti akan saya tayangkan hasil praktik segitiga restitusi di kelas 11
IPA Bapak Ibu, sudah ada videonya, sudah saya pernah share di grup SMA kita. Ini ada angket Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu isi mengenai penilaian diri Bapak Ibu sendiri, nanti akan dikumpulkan, kemudian akan saya rekap berdasarkan jawaban Bapak Ibu. Kita menjadi guru yang seperti apa? Sambil menunggu saya mencetak video ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini ada dua video kasus segitiga penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada dua kasus yang saya praktikkan. Pertama adalah Cindy tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian pada kasus kedua, bisa boleh lanjutkan? Nah, pada kasus kedua, Egi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Lihat kasus pertama Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya, kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi anak sendiri yang mencarikan solusinya. Lihat kasus yang kedua.
Semoga dengan pemahaman hari ini yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Setiap detik ataupun menit yang kita lalui menjadikan pembelajaran yang menambah diri kita menjadi lebih baik lagi dan menggali potensi diri kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan saya berdiri di depan, bukan menggurui tapi hanya berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, menjadi amal ibadah bagi kita. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur dalam kelas. Kesepakatan kita, sepakat dak? Kalau tidur dalam kelas gimana? Main HP dalam Kelas. kelas. Belum belajar. Belum Bu ditangkap sampai pulang, Bu.